Tuhan, Tuhan Yesus. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kami persiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa dibentuk oleh firman-Mu. Dan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami menjadi manusia yang baru. Kami memiliki cara pandang yang baru, sehingga kami bisa melihat hidup kami semakin luas lagi. Kami memiliki pandangan yang luas terhadap kehidupan kami, dan kami bisa memekaruhi kehidupan kami, merubah menjadi yang lebih baik lagi. Pimpin kami, Roh Kudus yang menerangkan lebih jauh lagi. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBD Pelita Kasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya ambil dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan hari ini diambil dari satu cerita tentang bagaimana Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-murid Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ingat dalam perjalanan setelah kematian Yesus, penyaliban, bahkan sampai kebangkitannya, murid-murid ini kehilangan lagi sosok Yesus itu. Murid-murid Yesus kehilangan lagi sosok seorang guru, seorang panutan. Yang terjadi adalah mereka hidup dalam satu kebimbangan. Padahal Tuhan selama mereka bersama dengan Yesus, mereka melihat satu hal yang ajaib dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka mengalami perjalanan spiritual yang tinggi bersama Yesus. Namun yang terjadi ketika mereka kehilangan Yesus, mereka kehilangan segalanya. Mereka tidak lagi melihat masa depan yang mereka harapkan. Nah, perubahan yang besar ini merupakan perubahan yang sudah Tuhan Yesus katakan dari awal, bahwa mereka ketika bersama Yesus adalah murid Yesus, tapi ketika mereka tidak lagi bersama Yesus, mereka harus menjadi saksi Tuhan. Bukan lagi menjadi seorang yang diarahkan, disuapin, ataupun diberikan makanan yang lembut seperti seorang bayi. Melainkan lebih dari itu, mereka harus bisa menjadi seorang saksi bagi Tuhan yang mengabarkan Injil itu ke seluruh dunia. Nah Bapak Ibu, menjadi saksi ini beda dengan menjadi seorang salesman. Mengapa Tuhan mengatakan kabarkanlah Injil ini, jadilah saksi? Karena saksi itu beda dengan salesman. Seorang salesman itu tidak perlu mengalami dulu apa yang dia jual, dia bisa melakukan penjualan itu. Contohnya seorang salesman obat, detailer obat kanker, dia tidak perlu menjadi penyintas kanker, penderita kanker dulu lalu sembuh karena obat itu baru mereka bisa jual. Tidak. Ada lagi misalnya sales penjual mobil mewah, dia tidak perlu harus memiliki mobil mewah tersebut dulu baru mereka jualan. Banyak salesman malah hanya memiliki motor. Nah Bapak Ibu, sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan seorang salesman yang dibutuhkan, tapi seorang saksi. Karena saksi itu punya dua hal yang paling penting dalam kehidupan saksi. Yang pertama, saksi itu harus mengalami Kristus dulu. Saksi itu harus mengalami kejadiannya dulu. Saksi adalah orang yang melihat secara langsung. Saksi adalah orang yang mengalami secara langsung. Nah, konteks dari firman Tuhan, saksi adalah orang yang menjadi pelaku dari firman Tuhan tersebut, yang mengalami. Misalnya kita katakan bahwa hidup dalam Tuhan itu diberkati Tuhan, berarti kita adalah seorang yang diberkati Tuhan. Saya berdoa sama orang untuk agar orang itu sembuh. Saya bicara kepada orang tersebut, kalau percaya sama Tuhan Yesus, kamu akan sembuh. Artinya apa? Karena kita sudah pernah mengalami sakit lalu didoakan sembuh. Karena itu kita bisa bilang kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi hidupnya, bukan sekedar salesman obat yang tadi saya katakan. Kamu udah pernah disembuhkan Tuhan? Belum. Lah kamu kok ngajari saya soal kesembuhan melalui Yesus? Itu berbeda konteksnya. Apa yang kita ucapkan itu tidak akan berarti. Nah, mengalami dahulu itu adalah kunci pertama dari seorang saksi tadi.
mengalami Kristus. Karena itu Tuhan untuk mengalami Kristus itu, Tuhan inginkan yang pertama adalah kita menjadi pelaku firman dulu. Menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Yakobus katakan, jadilah pelaku, bukan pendengar saja. Seorang pendengar hanya mendengar, menerima masukan-masukan, baik itu melalui khotbah, membaca buku atau apapun. Tapi ketika dia tidak mau melaksanakan, dia tidak pernah mempraktekkan apa yang dia pelajari itu. Seperti seorang yang belajar masak, dia hanya membaca buku resep, dia suka lihat tatanan makanan itu di dalam Instagram, tapi yang terjadi kemudian dia tidak pernah belajar memasak. Dia hanya bercerita tentang teori terus. Yang terjadi adalah dia tidak bisa menghasilkan apapun, dan dia bukan chef namanya. Seorang chef dibuktikan melalui apa? Melalui masakan yang dia buat saat itu, melalui kualitas masakan yang dia buat, baru dibilang chef. Demikian juga saksi. Bagaimana saya menjadi seorang saksi jika saya bilang katanya? Ketika dia ikut Tuhan, dia diberkati katanya. Itu bukan kata-kata seorang saksi. Itu bukan bentuk dari mengalami Kristus tadi. Karena itu penting dari awal kita ketahui dan kita sadari, menjadi pelaku firman itu ada hal yang pertama dalam kehidupan kita untuk mengalami Kristus di dalam kehidupan kita sebagai seorang saksi. Nah, Bapak Ibu, mengalami Kristus ini adalah kunci pertama yang paling penting dari menjadi saksi. Tidak seorang pun saksi dikatakan saksi yang berkualitas jika dia tidak mengalami. Bapak Ibu, seringkali kita mendengarkan khotbah mendengarkan kesaksian di ibadah. Ada orang yang bersaksi, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan menyembuhkan saya. Dia bersaksi di depan, bersaksi dalam ibadah, bersaksi dalam kehidupan sehari-hari. Itu kuncinya. Yang dia ceritakan bukan orang lain. Yang dia ceritakan tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia mengalami dan memiliki pengalaman bersama Yesus tadi. Yang kemudian dari pengalaman itu diceritakan kepada orang lain. Itu kunci utama. Mengalami Kristus, kita baru bisa membangun jadi saksi. Hal yang kedua adalah kita menjadi saksi. Yang paling penting setelah mengalami adalah kita membagikan. Nah, penting bagi seorang saksi dibilang saksi adalah ketika dia membagikan apa yang dialami. Contohnya, ketika ada satu kejadian hukum lalu masuk dalam satu peradilan. Peradilan tidak hanya menyidangkan antara korban dengan pelaku. Di situ ada keterangan saksi. Nah, saksi ini menjadi sangat kunci, sangat esensial sekali ketika dia membagikan pengalaman dia, apa yang dia ketahui. Nah, itu baru muncul nilai esensial dari nilai intinya dari seorang saksi. Kalau dia diam aja, dia bukan saksi. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita menjadi saksi Kristus, kita harus siap membagikan sesuatu bagi orang lain. Membagikan apa? Firman Tuhan. Membagikan apa? Pengalaman kita. Perbedaan utama dalam membagi ini antara saksi dengan salesman adalah seperti ini. Saya seorang salesman. Saya seorang sales manager dalam pekerjaan saya. Ketika saya menjual sesuatu, saya akan melakukan segmentasi. Segmentasi itu adalah membagi-bagi pasar, target pasar saya. Sedangkan ketika saya menjadi saksi Yesus, saya tidak perlu membagi pasar saya. Saya membagi sebanyak-banyaknya pengalaman hidup saya di sebanyak-banyaknya kesempatan yang saya miliki. Kita ketika bicara tentang saksi, kita bicara tentang quantity time. Quantity time itu adalah seberapa banyak waktu yang kita bisa dapatkan, kita gunakan untuk membagikan kisah kita. Sedangkan sebagai seorang salesman, yang perlu kita lakukan adalah quality time. Seberapa berkualitasnya waktu yang kita miliki untuk menjual produk kita. Itu perbedaannya sudah mencolok sekali. Kenapa saya bilang menjadi saksi itu membagikan apa yang kita miliki, pengalaman apa yang kita miliki itu kepada setiap orang. Kalau kita ingat cerita tentang seorang penabur, dia yang menabur di 4 jenis tanah yang berbatu, jalan,
tanah yang baik, tanah yang penuh ilalang. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka tetap menabur di 4 tanah yang kualitasnya berbeda-beda tersebut. Bukan masalah seberapa pastinya benih itu bertumbuh, tapi yang terpenting adalah seberapa banyak benih itu bisa kita tabur, seberapa luas tanah yang kita bisa tabur benih tersebut. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali untuk membangun kehidupan kita menjadi seorang Kristen yang menjadi seorang saksi tadi. Di kondisi pandemik seperti ini, menjadi seorang saksi memiliki kunci utama yang penting. Menjadi saksi menjadi satu hal yang ditunggu. Kenapa? Karena kehidupan kita ini akan dilihat orang lain. Bagaimana ketaatan kita terhadap pemerintah akan dinilai orang lain. Ketaatan kita terhadap Tuhan dinilai orang lain. Mungkin orang lain bilang, lihat orang Kristen mah gampang, gak perlu ibadah di gereja. Siapa bilang sulit bagi kita untuk tidak beribadah di gereja? Karena apa? Ibadah tidak ada yang di setel secara online. Tidak ada ibadah online sebenarnya. Tapi kondisi yang memaksa kita menggunakan hikmat kita supaya kita tetap memiliki hubungan yang baik. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar kembali 2 hal tadi. Untuk membangun menjadi saksi yang baik, ada 2 hal penting yang kita harus bangun. Yang pertama, saksi harus mengalami Kristus dulu. Yang kedua, saksi harus membagikan cerita tentang Kristus tadi. Kita mengalami Kristus, kita mengalami kehidupan yang kehidupan yang ditolong oleh Allah. Yang kedua, kita membagikan cerita kita tadi kepada banyak orang, kepada semua orang. Dan saya percaya ketika kita menjadi saksi Kristus, Tuhan akan memberikan kuasa itu pada kita. Tuhan akan memampukan kita melewati semua masalah, dan kita menjadi seorang Kristen yang dewasa, Kristen yang mendapatkan janji Allah itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini masuk dalam kehidupan kami, merubah hidup kami, membangun kehidupan kami sehingga kami menjadi kehidupan yang baru, membangun pikiran kami, merubah kami dari seorang murid menjadi seorang saksi Yesus. Karena itu Tuhan, bangunlah kehidupan kami, bangunlah pikiran kami Tuhan, sehingga kami memiliki pikiran yang baru, memiliki kekuatan yang baru. Karena itu Tuhan, biar Engkau memberkati kami, kuasa-Mu Roh Kudus menuntun hidup kami. Jika sebentar kami sedang menghadapi sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika kami sedang mengalami kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Jika kami sedang mengalami kesusahan, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong, memberkati kami, menjadikan kami baru. Karena kami tahu kami bersama-Mu Yesus. Karena itu Tuhan, pimpin jalan untuk kami. Berkati Indonesia kami yang sedang mengalami masa pandemi corona ini Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan krisis ekonomi yang menghadang Tuhan. Biar Engkau yang memberikan jalan keluar. Tuhan berkati setiap presiden sampai ke tingkat RT, bahkan kepada dari kami pribadi. Engkau tutup bungkus hidup kami, karena tubuh kami adalah tubuh-Mu Yesus, darah kami yang mengalir darah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami, memberkati apa yang menjadi doa kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, dan kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami akan bisa beribadah bersama-Mu di ibadah di gereja, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.